Tujuan pembahasan kali ini yaitu menguasai dasar-dasar desain karakter, kemudian mempelajari teknik dasar Adobe Illustrator, menerapkan prinsip desain, dan juga meningkatkan kreativitas. Agenda pembahasannya yaitu yang pertama yaitu mengenal Adobe Illustrator, yang kedua ada sejarah dari Adobe Illustrator, yang ketiga tentang desain karakter, kemudian dasar pembuatan karakter, dan yang terakhir itu ada tips dan trik. Mengenal Adobe Illustrator merupakan software grafis vektor yang digunakan untuk membuat ilustrasi, logo, icon, dan desain grafis lainnya. Keunggulan utama Illustrator adalah kemampuannya untuk menghasilkan gambar vektor yang dapat diubah ukurannya tanpa menghilangkan kualitas. Kegunaan Adobe Illustrator yaitu yang pertama bisa membuat desain logo, membuat logo dengan scalable yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kedua ada ilustrasi, membuat ilustrasi untuk buku, majalah, website, dan media lainnya. Kemudian yang ketiga ada bisa juga membuat icon untuk aplikasi, website, dan antarmuka pengguna. Yang keempat, desain karakter, membuat karakter untuk animasi, game, dan juga ilustrasi. Yang kelima adalah layout, membuat layout untuk brosur, poster, dan bahan cetak lainnya. Yang terakhir itu ada web graphic, membuat grafis untuk website seperti banner dan juga button. Nah, ini merupakan contoh dari kegunaan Adobe Illustrator sendiri. Yang pertama itu tadi membuat logo, kemudian membuat ilustrasi untuk buku, majalah, dan lainnya. Kemudian di sini juga terdapat icon-icon gitu ya untuk pembuatan interface. Di sini juga ada pembuatan karakter. Ini ada dari web grafiknya, terus kemudian ini adalah layout yang bisa digunakan di Adobe Illustrator. Kemudian ada sejarah dari Adobe Illustrator. Awal mula era Macintosh. Dari awal 1985, pengembangan Adobe Illustrator dimulai. Kemudian pada bulan Januari 1987, versi pertama Adobe Illustrator dirilis, secara khusus dirancang untuk platform Apple Macintosh pada saat itu. Illustrator menjadi salah satu software desain grafis pertama yang dioptimalkan untuk komputer pribadi. Yang ketiga yaitu fokus awal. Versi awal Illustrator lebih berfokus pada pembuatan tipografi dan ilustrasi sederhana. Sejarah Adobe Illustrator. Yang kedua yaitu evolusi dan pertumbuhan. Pada versi 2-5 terdapat penambahan fitur-fitur baru seperti kemampuan mengedit path secara lebih presisi, gradien, dan juga terdapat efek-efek sederhana. Versi 6-10 terdapat perubahan signifikan dalam antarmuka pengguna, membuatnya lebih intuitif dan mirip dengan Photoshop. Penambahan fitur-fitur seperti Pathfinder dan juga Live Trace. Kemudian ada era Adobe Creative Suite. Integrasi Illustrator ke dalam Adobe Creative Suite memungkinkan pengguna untuk bekerja lebih efisien dengan software Adobe lainnya, seperti Photoshop, InDesign, dan juga After Effects. Kemudian ada versi CS6.
Perilisan versi ini menandai era baru dengan penambahan fitur-fitur seperti perspektif grid, 3D, dan peningkatan performa. Era Adobe Creative Cloud. Illustrator menjadi bagian dari Adobe Creative Cloud, memungkinkan pengguna untuk mengakses software melalui langganan dan mendapatkan pembaruan secara berkala. Kemudian, adanya inovasi dan fitur terbaru. Seiring berjalannya waktu, Adobe terus mengembangkan Illustrator dengan menambahkan fitur-fitur baru yang inovatif, seperti adanya pen tool yang lebih canggih, memungkinkan pengguna membuat pet dengan lebih presisi dan juga fleksibel. Adanya image trace, mengubah gambar bitmap menjadi vektor dengan kualitas yang baik. Lalu, adanya live paint bucket, mengisi area dengan warna secara otomatis. Adanya efek, berbagai efek untuk menambahkan sentuhan artistik pada desain. Kemudian adanya integrasi dengan Adobe Sensei, menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan fitur-fitur yang lebih cerdas. Pengaruh Adobe Illustrator. Adobe Illustrator telah memberikan dampak yang signifikan pada industri desain grafis. Beberapa pengaruhnya antara lain yaitu standarisasi format file. Terdapat format file SVG yang populer saat ini banyak dipengaruhi oleh format file AI yang digunakan oleh Illustrator. Yang kedua, peningkatan produktivitas desainer. Dengan fitur-fitur yang semakin canggih, Illustrator membantu desainer bekerja lebih efisien dan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Yang terakhir yaitu demokratisasi desain. Illustrator telah membuat desain grafis lebih mudah diakses oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakter. Nah, apa itu karakter? Karakter desain merupakan proses kreatif menciptakan visualisasi dari sebuah karakter, baik itu karakter dalam film animasi, video game, komik, novel, atau bahkan logo sebuah merek. Desain karakter ini tidak hanya mencakup penampilan fisik karakter, seperti bentuk wajah, tubuh, pakaian, tetapi juga mencakup kepribadian, latar belakang, cerita, dan elemen-elemen visual lainnya yang membantu membedakan karakter satu dengan yang lainnya. Karakter dalam desain. Di sini ada beberapa contoh yang nantinya akan saya paparkan mengenai karakter. Yang pertama itu karakter merek. Logo McDonald dengan bentuk huruf M yang menyerupai dua orang yang saling berpegangan tangan adalah contoh karakter yang ikonik. Selanjutnya yaitu karakter animasi. Terdapat Mickey Mouse, SpongeBob, dan juga Pikachu yang merupakan contoh karakter animasi yang populer dan memiliki basis penggemar yang besar. Selanjutnya karakter game. Salah satunya yaitu Mario, merupakan contoh game yang ikonik dan menjadi representasi dari franchise game masing-masing. Nah, terdapat prinsip desain karakter yang baik. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Konsistensi. Pastikan semua elemen desain karakter Anda mulai dari bentuk, warna, hingga ekspresi saling mendukung dan menciptakan kesan yang utuh. Yang kedua yaitu gaya yang terpadu. Pilih salah satu gaya visual yang akan Anda gunakan secara konsisten, apakah itu realistis, kartun, atau anime. Yang kedua, keseimbangan atau balance. Distribusi visual, memastikan elemen-elemen visual dalam desain karakter terdistribusi secara seimbang, menghindari penumpukan detail pada satu sisi saja. Kemudian adanya kontras, menggunakan kontras warna baik dari bentuk atau ukuran untuk menciptakan keseimbangan yang menarik. Lalu siluet, identitas visual. Siluet merupakan bentuk dasar karakter Anda ketika dilihat dari samping. Memastikan siluet karakter Anda mudah diingat dan unik. Kejelasan, siluet yang kuat akan membuat karakter Anda mudah dikenali, bahkan dalam bentuk yang sangat sederhana. Lalu adanya ekspresi, emosi,
Desain karakter Anda harus mampu menyampaikan berbagai emosi melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga postur. Lalu konsistensi. Pastikan ekspresi karakter Anda konsisten dengan kepribadiannya. Selanjutnya ada kontras. Nah, perbedaan dari ini menciptakan perbedaan yang jelas antara berbagai elemen desain seperti warna, bentuk, atau ukuran. Titik fokus kontras untuk menarik perhatian pada bagian-bagian tertentu dari desain karakter Anda. Yang terakhir yaitu proporsi. Relasi ukuran. Pastikan proporsi tubuh, kepala, dan anggota tubuh karakter Anda proporsional dan sesuai dengan gaya yang Anda pilih. Selanjutnya adanya penekanan. Gunakan proporsi untuk menekankan fitur-fitur yang ingin Anda tonjolkan. Nah, dasar dari pembuatan karakter. Pembuatan karakter kartun menggunakan dasar persegi panjang. Bentuk persegi panjang ini sangat fleksibel dan sering digunakan sebagai fondasi untuk menciptakan berbagai macam karakter, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Mengapa persegi panjang? Yang pertama itu fleksibilitas ya. Persegi panjang mudah diubah dan disesuaikan untuk menciptakan berbagai bentuk. Selanjutnya kesederhanaan. Bentuk yang sederhana ini mudah diingat dan dikenali. Selanjutnya ada stabilitas. Persegi panjang memberikan kesan yang kuat dan stabil. Yang terakhir itu modularitas. Persegi panjang dapat dengan mudah digabungkan dengan bentuk lainnya untuk menciptakan karakter yang lebih kompleks. Nah, ini ada beberapa contoh karakter dalam video game itu Minecraft ya. Karakter pemain dalam Minecraft memiliki tubuh yang dibangun dari kubus-kubus, termasuk kepala yang berbentuk persegi panjang. Kemudian ada Roblox. Banyak karakter di Roblox yang menggunakan bentuk persegi panjang sebagai dasar tubuh dan anggota tubuh. Selanjutnya ada karakter pixel art. Hampir semua karakter ini menggunakan bentuk persegi panjang sebagai unit dasar, termasuk persegi panjang untuk membentuk tubuh. Selanjutnya ada karakter animasi. Dari karakter kartun ini, banyak karakter kartun terutama yang bergaya minimalis atau retro menggunakan bentuk persegi panjang sebagai dasar tubuh. Contohnya beberapa karakter dalam animasi pendek atau iklan seringkali memiliki desain yang sangat sederhana dengan menggunakan bentuk-bentuk geometris dasar seperti persegi panjang. Kemudian karakter anime. Beberapa karakter anime juga memiliki desain yang lebih sederhana, menggunakan bentuk persegi panjang sebagai dasar tubuh. Selanjutnya saya akan mencontohkan pembuatan dari karakter. Saya akan memilih untuk membuat karakter Among Us, dan di situ kan beberapa bentuk tubuhnya itu menggunakan persegi panjang. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Maaf. Selanjutnya saya akan, sebelum memulai praktek, masih ada satu lagi, yaitu penggunaan persegi panjang. Nah, dalam pembuatan karakter ini, contoh penggunaan persegi panjang yaitu untuk bentuk tubuh digunakan sebagai dasar tubuh dengan panjang dan lebar yang bervariasi untuk menciptakan proporsi yang berbeda. Kemudian ada anggota tubuh. Persegi panjang yang lebih kecil digunakan untuk membuat lengan dan kaki. Lalu ada wajah. Persegi panjang dapat digunakan sebagai dasar wajah dengan mata, hidung, dan mulut yang ditambahkan di dalamnya. Selanjutnya pakaian. Persegi panjang dapat digunakan untuk membuat pakaian seperti baju, celana, dan juga topi. Selanjutnya saya akan share screen untuk praktek membuat Among Us. Merupakan karakter yang cukup simpel menurut saya, ya dikarenakan hanya butuh satu bentuk saja, yaitu persegi panjang, dan kemudian diedit sedikit.
Share screen-nya sudah terlihat ya. Nah, kali ini saya masih menggunakan software Adobe Illustrator. Untuk langkah pertama yaitu membuat file baru. Di sini saya sudah mengcustom ukurannya itu 1080 pixel 1:1 ya. Width-nya 1080 dan juga height-nya 1080. Kemudian saya buat Nah, di kanvas ini saya akan membuat karakter dari Among Us cukup menggunakan satu buah bentuk, yaitu rectangle. Akan saya klik menggunakan rectangle di sini. Nah, untuk membuat persegi panjang ini tidak perlu menekan shortcut. Namun jika ingin membuat yang presisi itu bisa menekan tombol shift ya. Kali ini saya akan setelah membuat satu buah persegi panjang, selanjutnya saya akan membuat bagian kakinya. Caranya bisa ini di copy lalu di paste in place. Kemudian ditekan shift untuk menghasilkan ukuran yang sempurna. Sebenarnya ini bisa dikira-kira saja ya. Kemudian saya duplikat menggunakan Alt. Nah, dari persegi panjang yang kecil ini saya duplikat lagi untuk membuat di bagian belakang tubuh itu kan kayak seperti terdapat tas gitu ya. Saya taruh di bagian sini. Lalu 12 cm. Selanjutnya saya duplikat lagi untuk membuat bagian kacamata. Ini bisa dirotasi lewat sini atau menggunakan dari properties. Kita ubah menjadi 90 derajat. Saya taruh di bagian sini. Nah, untuk menghasilkan tubuh yang rounded ya, pertama ini terdapat titik-titik di setiap sudut. Ini saya shift untuk menyeleksi 2, kemudian ditarik saja sampai full. Ini saya kecilkan dulu saja. Untuk bagian belakangnya ini saya kecilkan. Kemudian ini diduplikat lagi untuk membuat bagian mata. Nah, nanti ini akan ditaruh di bagian sini.
Saya singkirkan dulu. Ini saya seleksi, lalu bagian stroke-nya ini menggunakan 10 pixel. Atau bisa ditambahkan lagi menjadi 15 agar lebih tebal. Saya gunakan 20. Kemudian setelah diseleksi, seperti kemarin menggunakan shape builder untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ini jadi seperti ini. Lalu di bagian kaki ini bisa di-run. Sebentar. Saya run bagian kaki. Kemudian diseleksi dan gunakan shape builder. Kemudian untuk bagian belakang saya tambahkan, ini juga di shift, diseleksi, bagian stroke atau outline ini diganti menjadi 20. Kemudian ini diseleksi lagi dan menggunakan shape builder untuk menghilangkan bagian. Selanjutnya kita akan membuat ini agak terlihat round. Saya besarkan lebih sedikit. Ini juga agak diatur lagi. Nah, untuk memberikan warna, ini bisa diklik saja. Kemudian misal mencari warna biru. Nah, untuk yang ini bisa digunakan warna bebas. Saya menggunakan warna oranye kuning. Maaf, saya mengganti warna ini menjadi warna oranye saja. Kemudian ini diganti menjadi warna merah. Oranye kemerahan. Nah, untuk mata atau kacamatanya ini saya menggunakan warna biru ya. Sebenarnya untuk
pengaturan penempatan objek-objek itu selera ya. Cuman harus diperhatikan lagi agar tidak aneh gitu. Nah, untuk membuat bayangan sendiri bisa menggunakan pen tool, namun pertama itu menggunakan draw inside. Jadi yang akan terisi itu nanti bagian dalamnya saja, bagian dalam sini, dan tidak perlu bagian luar itu nanti tidak akan terisi. Jika menggunakan ini dan menggunakan pen tool, di bagian sini, saya akan memberikan shadow bagian sini. Kalau sudah, tinggal mengatur stroke-nya itu dihilangkan saja. Kemudian bagian ini digelapkan. Sekitar segini ya, untuk membuat shadow. Nah, untuk mengatur bisa menggunakan direct selection, jadi bagian sini tinggal dinaikkan saja, sini juga dinaikkan. Sudah ya. Kemudian untuk tasnya juga sama, kita memberikan efek bayangan menggunakan pen tool juga. Jadi di sini stroke yang dihilangkan, kemudian dikasih bayang sekitar segini saja. Nah, jika sudah menambahkan efek bayangan di bagian sini, selanjutnya saya akan menambahkan efek bayangan di bagian kacamatanya ya. Seperti tadi, diklik, terus menggunakan, jadi ini kita turunkan warnanya agar menimbulkan efek shadow. Ini diatur juga. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan highlight sedikit ya, menggunakan rectangle tool lagi, atau bisa ini diduplikat saja. Duplikat, menggunakan rectangle tool lagi dikit. Menggunakan warna putih, kita perbesar.
Nah, pembuatan karakter Among Us ini cukup menggunakan satu bentuk saja, rectangle. Jadi hasilnya itu seperti ini. Untuk prakteknya cukup sekian dari saya. Kemudian saya akan melanjutkan sedikit materi lagi. Nah, itu yang terakhir yaitu tips dan trik. Yang pertama itu referensi, mencari referensi gambar atau karakter yang menginspirasi Anda. Triknya jangan hanya meniru, namun memahami elemen yang membuat karakter tersebut menarik. Misalnya warna apa yang dominan, bentuk wajah seperti apa, ataupun pose tubuh yang khas. Kemudian yang kedua, proporsi. Memperhatikan proporsi tubuh karakter agar terlihat lebih realistis atau sesuai dengan gaya desain yang Anda inginkan. Triknya menggunakan head unit sebagai patokan. Satu kepala biasanya setara dengan 7-8 kepala untuk tinggi badan orang dewasa. Namun dalam anime atau manga, proporsi bisa diubah untuk efek dramatis. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi wajah sangat penting untuk menyampaikan emosi dan karakteristik karakter. Triknya yaitu mempelajari anatomi wajah, terutama bagian mata, hidung, dan juga mulut. Ekspresi yang berbeda bisa dihasilkan dengan mengubah bentuk bagian-bagian wajah tersebut. Selanjutnya yang keempat, detail. Detail kecil dapat membuat karakter Anda lebih menarik dan juga unik. Triknya memperhatikan detail seperti pakaian, aksesoris, tato, ataupun bekas luka. Detail-detail ini bisa menceritakan kisah tentang karaktermu. Yang terakhir yaitu konsistensi. Memastikan desain karakter Anda konsisten dari awal hingga akhir. Triknya membuat sheet karakternya berisi informasi lengkap mengenai karakter, mulai dari penampilan fisik hingga kepribadian. Sekian webinar dari saya. Jika ada yang belum dipahami ataupun ingin memberikan kritik dan saran, bisa disampaikan.